Ya pemirsa, sebelumnya Prabowo Subianto telah memanggil puluhan tokoh dari berbagai latar belakang ke kediamannya di Kertanegara, Jakarta Selatan. Tokoh-tokoh ini diproyeksikan akan mengisi posisi menteri dan kepala lembaga pemerintahan Prabowo Gibran. Dan berikut kita simak kembali nama-nama calon menteri yang dipanggil Prabowo. Kita mulai dengan beberapa nama. Ini slide yang pertama, ada Prasetyo Hadi, Ketua DPP Gerindra. Beliau ini diproyeksikan akan menjadi ditugaskan sebagai koordinasi antar kementerian. Dan selanjutnya ada Sugiono, Waketum Gerindra, yaitu diproyeksikan juga akan menjadi Menteri Luar Negeri. Dan dari ranah pengusaha ada Widianti Putri Wardana, Menteri Bidang Agrobisnis dan Energi. Dan selanjutnya Natalius Pigai, Komnas HAM 2012-2017 diproyeksikan akan menjadi Menteri Bidang HAM. Kita lanjutkan ke nama-nama berikutnya. Pemirsa, ini ada Yandri Susanto, Waketum PAN, yang diproyeksikan akan menjadi Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Lalu selanjutnya politisi Gerindra, Fadli Zon, yang diproyeksikan akan menjadi Menteri Kebudayaan. Dan politikus Golkar, Nusron Wahid, diproyeksikan akan menjadi Menteri Bidang Agraria. Dan selanjutnya yaitu Saifullah Yusuf, Sekjen PBNU dan Mensos 2024 ini juga diproyeksikan akan kembali menjabat sebagai Mensos. Kita lanjutkan. Masih dari politikus Gerindra ada Marwar Sirait yang dikabarkan akan menjabat sebagai Menteri Bidang Perumahan. Selanjutnya politikus PKB Abdul Qadir Karding diproyeksikan akan menjadi Menteri Bidang Perlindungan Migran. Dan Waketum Golkar Wihaji diproyeksikan akan menjadi Menteri Bidang Kependudukan dan Pembangunan Kerja. Dan yang terakhir di slide ini ada Teguh Rifki Harsha dari Demokrat yang mungkin nanti akan juga diproyeksikan sebagai Menteri Bidang Ekonomi Kreatif. Lagi-lagi namanya spekulasi, masih sangat bisa berubah. Selanjutnya wajah-wajah yang juga masih familiar, ada Agus Harimurti Yudhoyono, Ketua Umum Demokrat, ini dikabarkan akan menduduki kursi Menteri di bidang infrastruktur. Selanjutnya Arifatul Khoir Fauzi, yaitu Muslimat NU, dikabarkan juga akan menjabat sebagai Menteri Bidang Agama. Dan selanjutnya Mendagri 2019 hingga 2024, Pak Tito Karnavian kembali nampaknya akan menjabat sebagai Mendagri. Dan selanjutnya Zulkifli Hasan, Ketua Umum PAN, yang akan juga nampaknya kembali menduduki posisi sebagai Menteri Perdagangan. Dan selanjutnya dari akademisi, ada dua. Yang pertama yaitu Satrio Sumantri Brojonegoro. Ini diproyeksikan akan menjadi Menteri di bidang pendidikan. Dan Yasir Ali, seorang akademisi juga, dikabarkan juga akan menjadi Menteri Riset dan Teknologi. Dan selanjutnya Pak Yusril Iza Mahendra, ini pakar hukum tata negara, akan diproyeksikan akan menjadi Menko Hukum dan HAM. Dan yang terakhir, Ketua Umum Golkar, Bapak Bahlil, nampaknya akan kembali menduduki posisi sebagai Menteri ISDM. Oke, selanjutnya ini dari slide yang kita masih punya, ini ada dari Sekum PP Muhammadiyah, Abdul Muti. Ini diproyeksikan akan menjadi Menteri Pendidikan Dasar Menengah. Lalu dari Ketua Umum PKB ada Cak Imin yang kemarin sempat menjadi rival, ini nampaknya akan bergabung dan berada di posisi Menteri Bidang Agama. Selanjutnya Wakapolri yang sekarang Pak Agus Andrianto akan menjabat nampaknya sebagai Menteri Bidang Keamanan. Dan yang terakhir Raja Juli Antoni ini akan menjabat sebagai Menteri Bidang Kehutanan. Lagi-lagi pemirsa, disclaimer, ini hanya prediksi, hanya proyeksi, kira-kira seperti itu, bisa sangat berubah hingga nanti tanggal 20 secara resmi diumumkan oleh Pak Prabowo. Selanjutnya dari Menteri di Kabinet ini yang juga masih menjabat ada Pak Agus Gumiwang Kartasasmita, ini kembali nampaknya akan menjabat sebagai Menteri Perindustrian. Selanjutnya Pratikno, Mensesnek 2014-2024, nampaknya juga akan menempati posisi yang sama. Sakti Wahyu Trenggono, ini Menteri Kelautan dan Perikanan di 2020-2024, nampaknya juga akan ada di posisi yang sama. Dan yang terakhir di slide ini ada Ripka Haluk, PJ Gubernur Papua, nampaknya akan menduduki posisi Menteri Representasi Papua. Baik, kita pindah ke slide selanjutnya. Ada Rahmat Pambudi, ini pakar pangan dan komisaris Nusantara Sawit. Ini nampaknya juga akan diproyeksikan menjadi Menteri Bidang Pangan, Kemiskinan dan Lapangan Kerja. Selanjutnya ada Muhammad Iftitah Sulaiman, politikus Demokrat. Ini juga nampaknya akan berada di posisi sebagai Menteri Bidang Perencanaan Pembangunan.
Dan dari Golkar juga ada Maman Abdurrahman, Menteri UMKM, dan yang terakhir Hanif Faisal Nurofik dari Dirjen Planologi KLHK nampaknya akan berada di Kementerian Lingkungan Hidup. Dan selanjutnya ya dari plasma yang kita dapat di sini dari grafis ada Sultan Batiar Najamuddin, Ketua DPD RI yang juga baru terpilih beberapa waktu yang lalu, pemirsa, nampaknya akan menjabat sebagai Menteri Koperasi. Nasaruddin Umar, Imam Besar Istiqlal, akan berada di posisi Menteri Bidang Agama. Andi Amran Sulaiman, Menteri Pertanian, ini juga nampaknya akan mendapati posisi yang sama, yaitu Menteri Pertanian. Dan Erick Thohir, Menteri BUMN yang sekarang nampaknya juga akan berada di posisi yang sama. Selanjutnya, ini Aryo Bimo Nandito, Aryo Tejo atau Menpora yang sekarang nampaknya juga akan berada di posisi yang sama sebagai Menpora. Selanjutnya Budi Gunadi Sadikin, Menteri Kesehatan 2020-2024, nampaknya akan menjadi Menteri Kesehatan juga. Dan Budi Santoso, Sekjen Kemendak, Menteri Bidang Perdagangan. Dan yang terakhir yaitu Raden Dodi Priyono, pejabat Kemen PUPR, nampaknya juga akan berada di posisi sama, yaitu di Kementerian PUPR. Selanjutnya, ini juga wajah-wajah yang cukup familiar. Ada Pak Erlangga Hartarto, Menko Perekonomian yang sekarang nampaknya akan berada di posisi yang sama. Dudi Purwagandi, CEO maskapai John Lynn Charter, ini Komisaris PLN juga, nampaknya juga akan berada di posisi Menteri Bidang Transportasi. Ibu Sri Mulyani, ini nampaknya juga akan menjabat posisi yang sama sebagai Menteri Keuangan. Dan yang terakhir di slide ini ada Veronica Tan, Ketua YKI Jakarta, Menteri Perempuan dan Perlindungan Anak. Nah, selanjutnya dari Golkar, Mutia Hafid nampaknya akan ada di posisi Kementerian Kominfo. Selanjutnya Supratman Andi Atgas, Menkumham 2024, nampaknya juga diproyeksikan akan ada berada di bidang hukum. Dan Menteri Investasi yang sekarang, Pak Rosan Ruslani, nampaknya juga akan ada berada di posisi yang sama. Selanjutnya, ya ini Doni Ermawan adalah Sekjen Kemhan, nampaknya juga akan ada berada di bidang pertahanan. Dan selanjutnya yaitu Muhammad Herindra Wamenhan 2020, sehingga sekarang adalah nampaknya juga akan berada di kementerian yang sama, yaitu Pertahanan dan Keamanan. Jadi kira-kira seperti itu, ada puluhan nama tadi pemirsa, tapi lagi-lagi ini disclaimer ya, bahwa proyeksi, prediksi semuanya, karena semuanya bisa sangat berubah. Nanti sesuai hak prerogatif seorang presiden terpilih, yaitu Pak Prabowo, nanti di 20 akan diumumkan secara langsung.